Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian tafsir surat Al-Maidah, insyaallah pagi ini kita akan membahas ayat yang ke-33. Beberapa ayat sebelumnya Allah bercerita tentang kisah pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil. Setelah itu Allah bercerita pula tentang penetapan hukum qisas di tengah Bani Israel. Min ajli dzalika katabna ala Bani Israel annama qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a. Jadi urutannya, setelah Allah bercerita tentang pembunuhan Qabil dan Habil, kemudian Allah lanjutkan pembicaraan tentang pengundang-undangan qisas di tengah Bani Israel. Lalu ayat yang ke-33 sekarang Allah berbicara tentang kejahatan muharabah. Kejahatan muharabah. Sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai kejahatan muharabah yang merupakan inti pembicaraan ayat 33 dan ayat 34, kita ingin memberikan sedikit ta'liq, sebuah komentar terhadap ayat 32, yaitu ayat pengundang-undangan qisas terhadap Bani Israel. Min ajli dzalika katabna ala Bani Israel. Oleh karena mengantisipasi tindak pembunuhan, maka kami undang-undangkan kepada Bani Israel qisas. Jemaah sekalian dan para pemirsa, undang-undang qisas bukanlah undang-undang yang terkhusus untuk Bani Israel saja. Tapi kenapa pada ayat 32 Allah sepertinya menyebutkan mereka secara khusus? Di antara jawaban yang disampaikan ulama kita ada dua hal yang paling menonjol. Yang pertama, karena pengundang-undangan hukum qisas secara detail di dalam kitab suci baru ada terhadap Bani Israel. Jawaban yang kedua, karena orang Bani Israel ini punya dorongan yang besar melakukan pembunuhan. Berbeda dengan orang lain. Maka kita lihat bahwa orang-orang Bani Israel, jangankan orang-orang jahat, orang-orang baik, bahkan para nabi-nabi sekalipun dibantai dan dibunuh oleh orang-orang Bani Israel. Nah, oleh karena ada kecenderungan membunuh yang besar di kalangan orang-orang Bani Israel, maka Allah menyebutkan mereka secara khusus pada ayat 32. Nah, jemaah sekalian dan para pemirsa, kita lanjutkan ayat yang ke-33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah. Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada. Dan balasan bagi orang yang berjalan di muka bumi membuat kerusakan, balasan untuk mereka innama, hanya. Di dalam bahasa Arab, dalam ilmu balaghah, innama dinamakan dengan adatul hasr, pembatasan, pengkhususan. Jadi seakan-akan Allah mengatakan, tidak boleh ada hukuman bagi muharabah kecuali hukuman yang ada dalam ayat ini. Potong tangan dan kaki secara menyilang. Au yunfau minal ard,
atau mereka diasingkan di bumi. Nah, ini ada 4 hukuman. 4 hukuman bagi pelaku muharabah. Yang pertama dibunuh, yang kedua disalib, yang ketiga potong kaki dan tangan secara menyilang, yang keempat diasingkan. Dzalika lahum khizyun fid dunya. Hukuman yang 4 ini adalah sebuah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan bagi mereka di akhirat ada azab yang pedih. Jadi di dunia mereka dihukum, di akhirat mereka mengalami azab yang akan pedih. Ini menunjukkan betapa buruknya muharabah. Perhatikan jamaah sekalian, dalam hadis lain, dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man ata bi syai'in min hadhihi al-qadhurat, thumma yuhaddu alaihi fahuwa lahu kafarah." Siapa yang melakukan tindak kejahatan, mencuri atau berzina atau membunuh, lalu kemudian ia dihukum. Seorang pencuri potong tangan, seorang yang berzina dicambuk atau dirajam, seorang yang membunuh dikisas. Siapapun yang melakukan kejahatan seperti ini lalu dihukum dengan hukum Islam, maka hukuman Islam itu menghapuskan dosanya, sehingga di akhirat tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi azab bagi mereka. Tetapi perhatikan ayat 33. Orang-orang yang melakukan tindak kejahatan muharabah, di dunia mereka dihukum, di akhirat pun diazab. Hukuman dunia tidak menghapuskan dosa mereka di akhirat, sehingga mereka mengalami 2 hukuman. Hukuman dunia dan hukuman akhirat. Padahal kalau dia seorang pencuri saja, potong tangan menghapuskan dosa, sehingga di akhirat dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau dia seorang berzina, dicambuk atau dirajam di dunia, maka itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa, sehingga di akhirat dia diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika kejahatan yang dilakukan seseorang adalah kejahatan muharabah, maka hukuman dunia tidak menghapus kejahatan dan dosanya, sehingga di akhirat dia akan tetap mengalami azab yang sangat pedih. Maka Allah berfirman, "Dzalika lahum khizyun fid dunya." Hukuman-hukuman ini adalah kehinaan buat mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun azim, dan di akhirat bagi mereka ada azab yang sangat besar, yang sangat pedih. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang bertaubat, min qabli an taqdiru alaihim, sebelum kalian mampu melakukan hukuman terhadap mereka. Fa'lamu annallaha ghafurur rahim, maka ketahuilah oleh kalian bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ayat 34 ini menunjukkan bahwa pelaku-pelaku muharabah mereka bertaubat sebelum tertangkap. Mereka bertaubat sebelum jadi kasus. Dia melakukan tindak muharabah misalnya, lalu diam-diam ia bertaubat. Taubat sebelum tertangkap, memperbaiki diri dengan kesadaran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang seperti ini diampuni oleh Allah. Berarti tidak ada hukuman akhirat baginya, tetapi di dunia dia tetap harus dihukum sesuai dengan kejahatannya terhadap manusia. Jadi hukuman gugur hanya antara kejahatannya kepada Allah, adapun kejahatannya kepada manusia dalam tindakan muharabah, maka tidak gugur walaupun ia bertaubat. 2 ayat ini satu rangkaian, maka kita membahasnya juga dalam satu kesempatan ini. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, saya pikir kandungan global ayat ini sudah jelas, bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan muharabah dihukum dengan 3 hukuman. Dibunuh, dihukum dengan 4 hukuman. Dibunuh, disalib,
potong tangan dan kaki secara menyilang, kemudian diasingkan. Ini inti pembicaraan. Baiklah jemaah sekalian, apa yang dimaksud dengan muharabah? Ulama-ulama kita menyebutkan definisi muharabah dengan ungkapan yang berbeda-beda. Nah, di antara definisi yang disampaikan ulama kita adalah muharabah adalah al-khuruju li ikhafatil marrati wa akhdhi malihi aw qatlihi aw takhwifihi. Muharabah itu adalah melakukan satu aksi kejahatan terbuka. Melakukan satu aksi kejahatan terbuka dan bersenjata. Jadi terbuka, kejahatan terbuka dan bersenjata. Kalau pencuri melakukan satu kejahatan, tapi itu kejahatan yang tertutup. Kalau seorang pembunuh melakukan kejahatan, tapi itu pun kejahatan yang tertutup. Nah, adapun muharabah, aksi kejahatan terbuka dan bersenjata. Kalau pembunuhan jemaah sekalian belum tentu menggunakan senjata. Bisa aja ada kejahatan dia ambil batu, tapi dia tidak mempersenjatai diri, tidak mempersiapkan diri, dan tidak merencanakan itu semuanya. Nah, adapun muharabah adalah kejahatan bersenjata yang dilakukan secara terbuka. Untuk apa? Pertama, membunuh orang. Nomor 2, merampok. Yang ketiga, memperkosa. Yang keempat adalah untuk menebar ketakutan. Menebar ketakutan kalau bahasa hukumnya apa? Teror. Nah, inilah dia yang dimaksud muharabah. Kejahatan terbuka dan bersenjata untuk membunuh, atau untuk merampok, atau untuk memperkosa, ataupun untuk menebar teror. Ini dinamakan dengan muharabah. Jadi dengan demikian, jika ada yang bertanya, apa bahasa Al-Quran tentang perampokan? Jawabannya muharabah. Apa bahasa Al-Quran tentang pemerkosaan? Jawabannya muharabah. Apa jawaban bahasa Al-Quran tentang terorisme atau teror? Jawabannya adalah muharabah. Karena muharabah adalah sebuah aksi kejahatan terbuka dan bersenjata untuk melakukan pembunuhan, untuk melakukan perampokan, untuk melakukan pemerkosaan, dan untuk menebar ketakutan. Inilah definisi muharabah. Oleh sebab itu, ulama-ulama kita menyebutkan beberapa unsur penting agar satu kejahatan dinamakan muharabah. Ada beberapa rukun, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi dalam satu kejahatan sehingga kejahatan itu diistilahkan dengan muharabah. Unsur pertama, kejahatan itu haruslah kejahatan bersenjata. Kejahatan non senjata tidak dinamakan dengan muharabah. Misalnya, di luar terjadi cekcok dan terjadi pukul memukul. Pemukulan, menendang, ya, ini kejahatan tentunya, tapi bukan kejahatan bersenjata. Jadi agar dinamakan muharabah, kejahatan tersebut harus kejahatan yang bersenjata. Bawa pedang, bawa pisau, bawa pistol, atau bawa bom misalnya. Ini syarat pertama agar satu kejahatan dengan dinamakan muharabah, kejahatan itu harus kejahatan bersenjata. Lalu kemudian nomor 2, kejahatan itu di samping bersenjata juga mujaharah. Kejahatan ini adalah kejahatan yang terbuka. Di depan umum, seperti perampokan misalnya, di depan umum. Seperti misalnya begal-begal jalan itu di depan umum. Orang lagi jalan lintas Sumatera misalnya, tahu-tahu sekelompok orang dengan terbuka melakukan pencegatan, perampokan. Nah, ini nomor 2. Agar dinamakan kejahatan itu kejahatan muharabah, pertama bersenjata,
dan yang kedua dilakukan secara terbuka. Nah, kalau pencurian, kejahatan, tapi dilakukan secara tertutup. Zina, kejahatan, tapi dilakukan secara tertutup. Nah, maka unsur kedua agar sebuah kejahatan dinamakan muharabah adalah mujaharah. Lalu kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga ini adalah khilafiyah di kalangan ulama. Apa itu? As-sahra. Imam Abu Hanifah mengatakan agar kejahatan dinamakan kejahatan muharabah, kejahatan itu dilakukan di tempat yang kosong tetapi terbuka, seperti di Sahara atau seperti di lintasan-lintasan jalan. Ini terbuka tetapi kosong dari masyarakat, kosong dari penduduk. Nah, adapun kalau kejahatan itu dilakukan di tengah keramaian, di tengah rumah penduduk, walaupun kejahatan itu bersenjata, walaupun kejahatan itu kejahatan terbuka, tapi ketika dilakukan di tengah pemukiman, itu tidak dinamakan muharabah dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Kenapa? Abu Hanifah rahimahullah mengatakan kejahatan terbuka dan bersenjata tetapi di tengah pemukiman tidak dinamakan kejahatan muharabah karena korban kejahatan bisa berteriak untuk mengundang perhatian dan pertolongan orang lain. Sehingga karena ada peluang untuk mendapatkan pertolongan dengan cara berteriak, maka kejahatan di tengah pemukiman walaupun terbuka dan bersenjata tidak dinamakan muharabah. Nah, adapun kalau kejahatan itu dilakukan di tengah jalan, di perbatasan jalan misalnya, di tengah laut misalnya, di tengah Sahara misalnya, korban kejahatan sulit kemungkinan untuk bisa mendapatkan pertolongan dengan teriak. Nelayan di tengah lautan tiba-tiba dirompak atau dibegal misalnya, nah, dibajak misalnya. Bagaimana mereka mendapatkan pertolongan? Mereka berteriak, siapa yang mendengar? Atau misalnya seorang yang akan mudik, waliyadzubillah, lalu di perbatasan Kalimantan, perbatasan Sumatera, tiba-tiba ia ditodong sekelompok orang. Dia berteriak, siapa yang akan menolong? Tidak ada. Maka kejahatan di tengah pemukiman walaupun terbuka dan bersenjata tidak dinamakan muharabah karena ada kemungkinan mendapatkan pertolongan. Adapun kejahatan tidak di tengah pemukiman, kejahatan di lautan, kejahatan di Sahara, kejahatan di perbatasan jalan, kejahatan di sini, kejahatan dimungkinkan tidak akan ada pertolongan. Inilah yang dinamakan muharabah. Maka Imam Abu Hanifah rahimahullah mengatakan sebuah kejahatan dinamakan muharabah apabila dilakukan di tempat kosong, bukan di tempat pemukiman. Tapi pendapat Imam Abu Hanifah ini ditentang oleh banyak ulama, seperti misalnya Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad, Imam Malik, yang betul kejahatan muharabah itu tidak mesti harus di tempat yang kosong dan jauh dari pemukiman. Yang terpenting adalah bahwa kejahatan tersebut dilakukan terbuka, terang-terangan, dilakukan dengan bersenjata, walaupun di tengah pemukiman. Kalau memang itu kejahatan bersenjata, kalau memang itu dilakukan terbuka, maka itu dinamakan dengan muharabah. Jadi kesimpulan, bom yang diletakkan dan diledakkan oleh sebagian orang, dalam pandangan Abu Hanifah itu tidak dinamakan muharabah. Karena itu kejahatan terbuka dan bersenjata, tapi di pemukiman. Tapi dalam pandangan ulama-ulama lain, mazhab Ahmad, mazhab Syafi'i, ini bom ini dinamakan dengan muharabah. Nah, dari dua pendapat ini yang insya Allah mendekati kebenaran adalah pendapat para ulama jumhur, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, bahwa kejahatan muharabah itu nggak mesti harus di lokasi yang jauh dari pemukiman. Maka yang terpenting adalah dua unsur saja. Kejahatan itu adalah kejahatan bersenjata dan kejahatan itu adalah kejahatan yang terbuka.
Apabila dua unsur ini terpenuhi, maka dinamakan dengan muharabah. Sebenarnya ada unsur yang keempat, bahwa yang melakukan muharabah itu adalah seorang yang mukallaf. Mukallaf berarti orangnya dewasa, orangnya berakal. Berarti kejahatan terbuka yang dilakukan orang gila tidak dinamakan dengan muharabah, karena dia bukan mukallaf. Tapi saya pikir ini syarat umum, bukan syarat khusus. Adapun syarat khusus, unsur khusus dalam muharabah cuman ada dua, yaitu kejahatan yang dilakukan secara terbuka, dan dilengkapi dengan senjata. Baik. Itulah tadi definisi muharabah. Dan kita juga udah jelaskan unsur penting agar satu kejahatan dinamakan muharabah. Yang ketiga, apa saja kategori-kategori kejahatan muharabah seperti dijelaskan para ulama kita. Yang pertama, jamaah sekalian, kejahatan muharabah itu adalah qat'ut thariq. Yang dinamakan qat'ut thariq adalah pembegalan, penodongan di jalan. Anda lagi berlibur, pulang kampung naik mobil, naik motor, tahu-tahu Anda ditodong di tengah jalan. Di tengah jalan. Penodongan di tengah jalan. Atau seperti yang sering kita dengar adalah perompakan terhadap para nelayan. Ini bentuk muharabah yang pertama. Penodongan di jalan. Pembegalan kalau bahasa umumnya. Bentuk yang kedua dari muharabah adalah tafjirat. Peledakan-peledakan bom. Bom yang diledakkan di tengah keramaian, entah di Marriott, entah di Mall Cijantung, entah dimanapun peledakan-peledakan itu dilakukan, ini adalah bentuk kedua dari muharabah. Lalu kemudian di antara bentuk muharabah juga adalah ikhtitafut ta'irah, pembajakan pesawat. Ini dinamakan muharabah. Lalu yang keempat di antara bentuk muharabah adalah al-ightisab, pemerkosaan. Dinamakan dengan muharabah. Lalu kemudian di antara bentuk muharabah adalah tarwijul mukhaddirat, mengedarkan narkoba. Mengedarkan narkoba. Ini juga disebut-sebut oleh para peneliti kontemporer sebagai bagian dari kejahatan muharabah. Sebab walaupun dia lakukan diam-diam, pesan SMS, tapi ujungnya karena ini kejahatan menyebar di masyarakat, maka sama saja dengan terbuka. Dan tentu kejahatan-kejahatan narkoba ini nggak lepas dari adanya senjata dan pembunuhan. Baiklah. Lalu di antara bentuk tindakan muharabah adalah taziful umulat, pemalsuan mata uang. Pemalsuan mata uang ini juga dinamakan dengan muharabah karena itu adalah satu kejahatan yang terbuka, membahayakan semua orang. Ya. Dan tidak tertutup kemungkinan di dalam aksi ini mereka juga memiliki senjata. Dan kita udah lihat misalnya seorang laki-laki di Jawa Timur yang sekarang sedang berada di penjara, pemilik kotak Pandora yang ajaib itu, ya kan, dia memalsukan uang dan kita lihat buktinya. Kejahatan ini terbuka karena pemalsuan uang ini merugikan banyak orang, itu maksud terbuka. Lalu kemudian kita lihat bahwa ternyata dia juga melakukan pembunuhan. Wallahu a'lam. Jadi jamaah sekalian, itulah tadi bentuk kejahatan-kejahatan muharabah. Jadi kesimpulan, kejahatan muharabah lebih buruk dan lebih kejam dibanding kejahatan pembunuhan. Karena pembunuhan itu kejahatan tertutup, pembunuhan itu belum tentu dengan disertai dengan senjata. Bisa aja dengan cara orang dibenturkan kepalanya ke tembok. Baiklah, itulah kejahatan muharabah. Jemaah sekalian yang saya hormati, lantas apa ketetapan Islam, undang-undang Islam tentang sanksi terhadap para pelaku muharabah? Tadi kita katakan ada 4 hukuman. Dan Allah mengatakan innama, hanya. Kata Allah hanya.
berarti tidak ada hukuman yang pas bagi para pelaku muharabah kecuali hukuman yang 4 ini. Nah, ulama-ulama kita berbeda pendapat. Hukuman yang keempat ini adalah sebuah alternatif atau memang sebuah tanwi'. Artinya kalau memang itu alternatif berarti seorang pemimpin memilih yang satu atau nomor 2 atau nomor 3. Dan ini adalah mazhab Imam Malik. Yang lebih tepat dalam hal ini adalah mazhab jumhurul ulama, bahwa hukuman yang keempat ini adalah bukan sebuah alternatif atau pilihan, tapi hukuman yang keempat ini adalah disesuaikan dengan tindak kejahatannya. Nah, apabila di dalam muharabah terjadi pembunuhan saja, maka berarti yang dilakukan adalah hukuman pertama, yaitu dibunuh. Nomor 2, apabila di dalam muharabah di samping terjadi pembunuhan, nah, yang pertama yang terjadi adalah pembunuhan berarti qisas. Nomor 2, bisa jadi dalam muharabah ini yang terjadi bukan pembunuhan, tetapi perampokan saja. Dia merampok tapi tidak membunuh. Kalau yang terjadi adalah perampokan tanpa pembunuhan, berarti orangnya dipotong tangan dan kaki secara menyilang. Jadi lebih berat daripada sekedar mencuri. Kalau mencuri sekedar potong tangan, tapi kalau merampok, potong tangan dan kaki secara menyilang. Ini nomor 2. Nomor 3, apabila yang bersangkutan pelaku muharabah itu melakukan dua-duanya. Dia membunuh, kemudian ia merampok. Dia membunuh, kemudian ia merampok. Maka hukuman untuknya adalah bunuh dan salib. Dibunuh dan disalib. Lalu proses hukuman ini dikhilafiahkan di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan orangnya dibunuh terlebih dahulu, baru kemudian disalib. Nomor 2, orangnya disalib hidup-hidup, dibiarkan tanpa makan, tanpa minum sampai mati. Pendapat yang kedua. Nah, cuman perlu saya jelaskan jamaah sekalian, apa pengertian disalib di sini? Pengertian disalib di sini bukanlah seperti salib yang kita pahami. Tetapi yang dimaksud dengan salib adalah seseorang diikat di sebuah kayu dengan cara berdiri. Dia berdiri di kayu lalu diikat. Tangan diikat ke belakang seperti ini dengan posisi berdiri. Itulah yang dimaksud dengan pembunuhan salib. Bukan berarti apa yang difahami oleh orang-orang Kristiani. Dibuatkan kayu salib seperti ini baru orang disalib. Layaknya Yesus itu. Bukan seperti itu salib yang dibicarakan dalam Al-Quran ini. Salib dalam bahasa Al-Quran kita alias pembunuhan salib terhadap pelaku muharabah adalah seseorang diikat dengan cara berdiri pada kayu dengan tangan disilang ke belakang. Itulah salib yang dimaksud dalam ayat ini. Nah, tadi kita jelaskan jika pelaku muharabah di samping membunuh dia juga merampok, maka dia dibunuh dan disalib. Cuman prakteknya apakah dia dibunuh dulu, dipancung baru kemudian badannya disalib, atau yang kedua dia disalib dan dibiarkan tanpa makan, tanpa minum sampai ia mati. Intinya dua-duanya, dibunuh dan disalib. Cuman pertanyaannya, apabila dia dibunuh lalu disalib, kapan dia disolatkan? Apa muharabah ini telah membuat dirinya kafir sehingga perlu disolatkan? Jemaah sekalian, pelaku muharabah ini tidaklah murtad dalam agama kita, sehingga mereka tetap diperlakukan seperti kaum muslimin, dimandikan dan disolatkan dan dimakamkan. Masalahnya kapan itu dilakukan? Kalau emang dia harus dibunuh dan disalib, jawabannya, jika pelaku muharabah melakukan pembunuhan dan perampokan, maka ia dibunuh lalu disalib. Tapi masa waktu salib ini jamaah sekalian hanya 1 hari saja.
Setelah 1 hari disalib, dipajang, semua orang tahu dan melihat, kemudian dilepaskan, baru dikemasi jenazahnya. Itu kalau dibunuh dulu baru disalib. Tapi kalau ternyata dia dibunuh dengan cara disalib, jelas nggak ada persoalan. Dia diikat, dibiarkan tanpa makan, tanpa minum sampai mati. Begitu mati, baru jenazahnya kemudian dikemasi, dimandikan, dikafani, disolatkan, dan selanjutnya. Nah, baik, kita udah bicarakan 3. Pelaku muharabah membunuh, maka dia dibunuh. Pelaku muharabah sekedar merampok saja, tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong secara menyilang. Yang ketiga, pelaku muharabah merampok dan membunuh sekaligus, maka dia dibunuh dan disalib. Yang keempat, pelaku muharabah ini sekedar menebar teror saja, menebar ketakutan saja. Dia mengatakan, awas, siapa yang melewati tol Cipali nggak aman, asal plat B saja, mobil Jakarta saja, awas. Mereka menebarkan ketakutan seperti ini. Kalau sekedar menebarkan ketakutan, maka hukuman bagi mereka adalah hukuman yang keempat, au yunfau minal ard, mereka diasingkan. Diasingkan alias diusir dari muka bumi. Bagaimana cara mengusirnya? Cara mengusirnya bisa saja dengan cara diusir dari negara, dicabut kewarganegaraannya bisa. Tapi ini sepertinya sesuatu hal yang sulit. Maka cara mengasingkan yang kedua inilah yang paling masuk akal, bahwa dia di penjara. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, bahwa 4 hukuman dahsyat terhadap pelaku muharabah tidak menggugurkan dosa mereka di akhirat, sehingga mereka tetap dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ini menunjukkan betapa buruknya kejahatan muharabah. Kejahatan-kejahatan lain seperti pencurian, seperti zina, apabila pelakunya telah dihukum, pezina dicambuk, dirajam misalnya, pencuri potong tangan misalnya, sepanjang kejahatan itu bukan kejahatan muharabah, apabila pelakunya telah dihukum dengan hukum Islam tentunya, maka hukuman dan sanksi Islam tersebut menggugurkan dosa, sehingga di akhirat tidak lagi ada azab untuk mereka. Maka Nabi SAW bersabda, man ata bi syai'in minal qadhurat summa yuhaddu alaihi fahuwa lahu kaffara. Siapa yang melakukan tindak kejahatan lalu ia dihukum dengan hukum Islam, maka hukuman Islam itu menggugurkan dosa mereka. Tetapi 4 hukuman dahsyat terhadap pelaku muharabah ini ternyata tidak menggugurkan dosa, sehingga di dunia mereka dihukum dengan hukuman dahsyat, di akhirat mereka pun tetap mengalami azab. Pelajaran terakhir dalam ayat 34 langsung, bahwa pelaku muharabah diampuni oleh Allah apabila mereka bertaubat sebelum berhasil ditemukan, sebelum berhasil ditangkap. Misalnya, ada seorang pelaku perampokan, tapi diam-diam ia sadar diri, lalu ia bertaubat. Bertaubat tanpa ia ditangkap. Lalu ia memperbaiki diri. Dia memperbaiki diri, senjatanya dibuang, dia memperbaiki sholat, dan dia baik kepada tetangga, bergaul dengan orang-orang saleh. Jika pelaku muharabah ini bertaubat dan memperbaiki diri, maka dosa mereka diampuni oleh Allah di akhirat. Lantas bagaimana kejahatan mereka di dunia? Kejahatan mereka dunia yang ada hubungannya dengan manusia tetap tidak gugur walaupun mereka bertaubat. Dia seorang pelaku muharabah yang pernah melakukan pembunuhan, tentu dia tetap harus diqisas. Dia pelaku muharabah yang pernah melakukan perampokan, tentu harus tetap potong tangan dan potong kaki secara menyilang. Kenapa? Kejahatan seorang muharabah yang berkaitan dengan manusia tidak gugur dengan
sanksinya tidak gugur dengan taubat. Yang gugur adalah dosanya di akhirat. Dosanya di akhirat diampuni oleh Allah, tetapi hukuman dunia untuknya tetap berlaku dalam hal-hal yang ada hubungannya dengan manusia. Sebagai penutup jemaah sekalian, sebelum kita buka sesi tanya jawab, kedua ayat ini disebut-sebut ulama kita diturunkan oleh Allah terkait satu kasus pembunuhan di zaman Nabi kita SAW yang dilakukan oleh kabilah Uraniyin dan Ukal. Jadi ada dua kabilah, Uraniyah dan Ukal, datang ke Madinah. Sampai di Madinah mereka mengalami sakit, ya, mengalami gangguan pernapasan dan mengalami sakit kulit. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyarankan mereka agar minum susu unta dan kencing unta. Minum susu unta untuk terapi pernapasan. Minum kencing unta untuk pengobatan kulit. Nah, kaum muslimin di Madinah tentu memiliki Baitul Mal dengan berbagai bentuk. Salah satu bentuk kekayaan kaum muslimin, Baitul Mal muslim, bahwa ada peternakan onta milik negara, milik Islam. Maka Nabi SAW menyarankan agar kedua kabilah ini, entah berapapun mereka jumlahnya, agar mereka pergi ke peternakan onta milik kaum muslimin. Dan tentu Nabi kita menugaskan seseorang untuk menggembala dan memelihara onta-onta ini. Jemaah sekalian, maka kedua kabilah ini, menurut apa yang dikatakan Nabi SAW, mereka minum susunya, mereka minum pula kencingnya, penyakit mereka sembuh. Tapi subhanallah, apa yang terjadi? Mereka kemudian membunuh petugas peternakan, lalu unta-unta ini mereka bawa kabur, dan yang ketiga mereka murtad dari Islam. Mereka melakukan ini malam hari, maka Nabi SAW menyuruh beberapa sahabat melakukan pengejaran. Setelah melakukan pengejaran, ternyata dua kabilah Uraniyah dan Ukal sudah nyaris sampai ke tempat tinggal mereka, membawa kabur sejumlah unta milik kaum muslimin, milik negara. Tetapi matahari belum terlalu tinggi, belum terlalu siang ketika sahabat menemukan mereka. Maka mereka disuruh pulang ke Madinah, dipaksa pulang ke Madinah. Sampai di Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong tangan dan kaki mereka secara menyilang. Dan yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanaskan api dan meletakkannya ke mata mereka, seperti mencongkel mata mereka, karena begitulah cara mereka melakukan pembunuhan terhadap peternak tadi. Artinya petugas yang diberi amanah Nabi menjaga peternakan itu mereka bunuh. Bagaimana mereka membunuhnya? Mereka panaskan besi, ditempelkan di matanya, mereka congkel sampai akhirnya laki-laki itu mati. Maka setelah mereka dipaksa pulang ke Madinah, bahwa mereka melakukan perampokan, maka Nabi memotong tangan dan kaki mereka secara menyilang. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memanaskan besi dan menempelkannya ke mata-mata mereka semua, sebagai kisos terhadap apa yang mereka lakukan terhadap petugas peternakan tersebut. Nah, jadi kasus ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka turunlah ayat ini mengkomentari kasus itu. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini meralat apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lihat dalam hal ini apa yang dilakukan Nabi, memotong tangan dan kaki mereka lalu menempelkan besi panas ke mata mereka. Mestinya yang dilakukan Nabi SAW apa? Membunuh mereka, karena mereka telah membunuh. Di samping itu menyalib mereka, karena mereka juga merampok.
Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW keliru, maka ayat ini turun untuk meralat dan untuk menasakh apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Cerita ini sahih diriwayatkan dari Anas bin Malik. Cerita inilah yang disebut-sebut ulama kita sebagai sababun nuzul dari ayat yang mulia. Sebagian ulama lain mengatakan ayat ini turun terhadap sejumlah ahli kitab yang telah menandatangani perjanjian dengan Nabi SAW. Lalu mereka menyimpang, melanggar, mengkhianati perjanjian tersebut, maka mereka melakukan pembunuhan, melakukan perampokan. Maka ayat ini turun untuk menyikapi mereka. Tapi wallahu ta'ala alam, sepertinya komentar yang lebih banyak di kalangan ulama tafsir, ayat 33 dan 34 ini turun menyikapi kejadian yang dilakukan oleh dua kabilah tadi, yaitu kabilah Uraniyah dan kabilah Ukal. Wallahu ta'ala alam. Demikian kajian tafsir surat Al-Ma'idah ayat 33 dan 34. Anda juga bisa mengunjungi Facebook kami di facebook.com/amanahinsanmadani. Atau bisa tonton kami di youtube.com/sahabatyamima. Dan follow Twitter kami di twitter.com/@sahabat_yamima. Sahabat Yamima peduli dan memahami.